Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat relasi antar tabel ya. Saya menggunakan PHP MyAdmin dan saya akan membuat database rumah sakit ya. Kita langsung saja aktifkan SAM-nya dulu, SAM control panel. Sedang loading. Kita langsung aktifkan Apache dan MySQL ya, karena punya saya langsung otomatis berjalan ya. Kalau otomatis berjalan di sininya checklist. Setelah itu kita ke PHP MyAdmin localhost ya, kita ke Chrome ya, ke localhost PHP MyAdmin. Berhubung saya sudah masuk, dan di sini kita akan membuat database baru ya, karena saya akan membuat database rumah sakit. Kita di sini tulis rumah sakit ya, kita buat. Oke, lalu kita buat user ya, adminnya dulu ke tabel user. Di sini user, di sini ada, saya akan membuat 4 kolom. Jumlah kolomnya kirim dulu, dan di sini saya akan membuat ID user. Di sini username ya, di sini pasti perlu password dan jabatan atau level ya. Pasti di rumah sakit mempunyai jabatan masing-masing. Di sini saya akan jenisnya akan menggunakan varchar dengan panjang nilainya 20, dan username-nya saya juga akan menggunakan varchar dengan 20 juga sama. Passwordnya juga sama, saya akan menggunakan varchar 20, dan jabatannya juga saya akan menggunakan NU ya. Kalau enggak saya akan menggunakan varchar saja ya. Di sini 20 juga. Setelah itu kita klik simpan ya. Setelah itu klik simpan. Sudah memproses permintaan. Oh iya, karena ada yang saya lupa, karena harus ada di foreign key-nya juga ya, atau kuncinya ya. Jadikan primary key ya. ID user ini saya akan menjadikan primary key ini. Kita klik ini, jadikan utama atau primary key. Oke, sudah ya. Nih sudah ada simbolnya primary key, ID user, jadikan primary key. Setelah itu kita buat lagi tabel ya. Kita akan buat tabel rekam medis, TB, singkat saja ya teman-teman, TB rekam medis ya. Di sini ada ID user, dan di sini saya akan ID pasien, lalu saya akan di sini ada keluhan, pastinya keluhan pasien, dan di sini saya akan menambahkan lagi ID dokter ya. Pasti dokternya banyak, ada dokter dalam, dokter anak ya. Kalau itu karena berhubung saya masih banyak ya, saya akan membutuhkan kolom lagi. Kita akan menambahkan kolom di sini, kira-kira 3 kolom lagi ya. Saya menambahkan 3 kolom, kirim, sedang memproses. Oke ya. Dan di sini saya akan menulis diagnosa ya, dan di sini ada ID poli, dan di bawah ada tanggal periksa. Oke, dan jenisnya ID user ini kita jadikan varchar, panjang nilainya 20 ya.
ID pasien juga varchar 20. Keluhan saya akan ganti jenisnya teks saja, ID dokter varchar, jangan lupa 20. Di sini saya akan kasih 30. Sorry, ini harusnya teks. Dan diagnosa juga saya akan mengambil jenisnya teks 30. ID poli saya akan menggunakan varchar 20. Dan tanggal periksa saya akan menggunakan jenis date. Oke. Dan di sini saya akan memverifikasikan ID user, ID patient, ID dokter, dan ID poli ya. Atau verifikasi fungsinya untuk apa? Untuk nanti bisa direlasikan antar tabel ya. Di sini kita akan jadikan indeks atau verifikasi. Nah, di sini kita langsung kirim saja. Setelah itu di sini juga ada ID pasien ya. ID pasien kita indekskan juga. Kirim. Setelah itu ID dokter, ID poli. Di sini indekskan lagi. Kirim. Di sini ada indekskan lagi, kirim. Oke, setelah itu sudah ya. Jadi ada ID user, ID pasien, ID dokter, dan ID poli kita diverifikasikan. Kita langsung klik simpan. Sedang memproses permintaan ya. Oke, sudah ya. Coba kita lihat strukturnya. Oke, ini ada ID user, ID pasien, ID dokter, ID poli. Oke. Lalu ketika itu kita buat lagi tabel dokter ya. TB dokter. Tabel dokter. Di sini ada ID dokternya, pastinya ID dokter. Saya akan menggunakan jenisnya varchar juga harus sama ya, sama yang di tabel rekam medis. Pokoknya intinya primary key dan foreign key jenis dan panjang nilainya harus sama karena kalau sama akan terhubung 20 ya. Di sini saya di bawahnya akan ada nama dokternya, otomatis nama dokter. Di bawahnya adalah spesialis dalam, spesialis mata, dan di sini ada alamat. Saya kasih alamat saja. Ya, nomor telepon saya akan menambahkan kolom nomor telepon tambah 1 saja buat nomor telepon. Ya, dimulakan varchar. Saya di sini akan juga di sini varchar juga jenisnya, spesialisnya menggunakan varchar juga. Alamat saya akan menggunakan teks saja. Nomor telepon saya akan menggunakan varchar. Di sini saya 20 saja, kita samakan varchar 20, teks 30, varchar 20. Dan di sini ID dokter menjadikan primary key ya. ID dokter ini jadikan primary key di sini. Primary proses kirim. Oke, sudah. Tabel dokter sudah. Oke, klik simpan. Oke, ya. Kita buat lagi baru di sini ya. Buat tabel baru lagi. Kita akan membuat tabel poliklinik. Oke. Di sini ada ID poli dengan varchar ya, jenisnya varchar, panjangnya 20. Dan di sini ada nama poli. Saya akan menggunakan varchar juga. Di sini ada gedung ya. Biasanya rumah sakit itu
gedungnya banyak ya, ada gedung A, gedung B ya. Saya akan menggunakan varchar juga di sini. Saya kasih 20 saja panjang nilainya, dan ID poly ini saya akan jadikan primary key ya, jadikan primary key, kirim. Setelah kirim, setelah diproses jadi, lalu kita simpan ya, simpan saja. Oke ya, ada tabel dokter, tabel poliklinik, rekam medis, user. Kita langsung saja bikin lagi yang barunya, tabel pasien. Tabel pasien ya. Di sini pasti ada ID pasien ya, dengan varchar 20. Di sini saya akan kasih nomor identitas ya. Di sini saya akan kasih nomor identitas. Kita ada nomor identitas. Lalu itu nama pasien, nama pasiennya ya teman-teman, nama pasien. Terus jenis kelamin, saya akan menambahkan lagi kolomnya ya, jenis kelamin 2 lagi karena alamat dan teks. Saya akan kasih alamat dan di bawahnya saya akan nomor telepon. Setelah itu nomor identitas saya akan varchar, nama pasien juga varchar. Kita kasih nilai 20 saja panjang nilainya 20, jenis kelamin enum. Kita enum alamat ya, alamat kita teks saja, nomor telepon varchar 20, ini alamatnya 30. Dan di sini saya ID pasien jadikan primary key, kirim ya, jadikan primary key sudah ya, jadikan primary key ID pasien, klik simpan. Oh sorry, ada yang salah ini. Oh, text not null, alamat text not null, nomor telepon 20, primer headline 1. Oke, kita cek dulu ya. ID pasien jadikan primary key, nomor identitas, jenis kelamin coba kita jadikan varchar saja 20 lagi, teks 30. Coba klik simpan lagi, sedang proses permintaan. Oke ya, ini sudah ID pasien jadikan primary key. Setelah itu saya akan membuat, kita lihat dulu di tabel rekam medis strukturnya, ID pasien, ID dokter, ID poli ya. Dan di sini saya kurang satu ya, seharusnya ada ID obatnya ya, ID obat untuk memanggil untuk mengambil, untuk si pasien mengambil obatnya ya, kita tambahkan ya, kita tambahkan satu kolom. Oke, nih kita akan menambahkan ini di sini. Kalau kita menambahkan kolom lagi di tabel rekomendasi, di sini tambahkan satu kolom setelah tanggal periksa, setelah ini. Kalau setelah ID poli saja ya, kita kirim, klik kirim satu kolom. Kita akan di sini ada ID obat, saya akan menggunakan varchar juga 20
20. Di sini saya akan menjadikan foreign key atau indeks, kirim. Oke, lalu simpan. Oke, tabel telah berhasil diubah. Oke, kita lihat strukturnya apakah sudah masuk. Ya, di sini sudah masuk. Dan saya akan buat satu tabel lagi, yaitu tabel obat. Ya, di sini pasti ada ID obatnya. Ya, terus isi nama obatnya apa saja yang mau diambil. Nama obat, keterangan obat, saya akan buat keterangan obat, dan nama pasien. Oke, saya ID obat saya varchar, panjangnya 20, nama obatnya juga saya akan varcharkan, keterangan obat varchar, nama pasien varchar 20, dan kita akan primary key kan ID obatnya, primary, proses kirim. Setelah itu klik simpan saja. Oh, kesalahan terdeteksi di server, silakan lihat di bagian bawah jendela. Ya. Sebentar. Kita coba ke tabel obat yang baru. Klik dulu. Bentar, di sini kita ubah dulu. Kita pilih dulu kolomnya. Pilih kolom, ubah nama obat, keterangan obat, ya, nama pasien. Coba kita ganti 30. Setelah itu tadi sudah. Coba kita simpan. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini kita coba akan merelasikan antar tabel ya. Relasikan antara kita rumah sakit. Ini di sini saya di rumah sakit ada beberapa tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel poliklinik, tabel rekam medis, dan user. Kita akan mendesainernya antar tabel. Kita klik lainnya, lalu pilih designer. Oke, kita view full screen. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 user ya. Saya akan coba merapikan dulu. Oke, coba kita ke sini. Di sini. Ini di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oke. Lalu kita akan coba untuk merelasikan ya. Create relation kunci ya, primary key. Kita cari foreign key-nya ya, ID user harus ID user, varchar 20, varchar 20. Kalau varchar, kalau panjang nilainya 15, kemungkinan pesan akan gagal. Kita harus sama ya. Kita pilih di sini cascade ya, on delete dan update data. Kenapa saya pilih cascade? Artinya setiap kita menghapus data, semuanya di dalam data itu akan kehapus, dan kita akan mengupdate data, dan di dalam data itu akan terupdate juga. Klik OK saja ya, sudah memproses permintaan. Oh, coba view. Nah, ini kan ada sorry, sebentar. Oke. Kita edit lagi saja ya, seperti ini.
lalu kita foreign key-kan lagi ID poly dengan ID poly, kita cascade-kan lagi saja. Cascade, saya pilih foreign key cascade. Oke, sedang memproses. Coba kita lihat view in full screen. Wah, nah jadi terhubung ya, ini ID user terhubungnya ke user ya. User akan masuk ke rekam medis dan rekam medis memilih poli dan akan masuk ke tabel poliklinik ya. Di sini kita akan coba untuk merealisasikan semuanya ya, ID dokter, ID pasien, dan ID obat yang belum. Kita relasikan lagi, primary key dipilih, foreign key kita di dokter tadi, kita ID dokter juga, menggunakan cascade, update-nya cascade, klik OK, sedang memproses ya. Kita view in full screen dulu. Ya, ini kita langsung saja ID pasien juga direlasikan. ID pasien harus ke ID pasien. Cascade, oke. Memproses, oke. Kita lihat view. Ya, sini ada. Nah, kita coba langsung saja dulu. Relasikan lagi, pilih pertama harus kita primary key ya, pilihnya primary key, yang di primary key ID obat jadikan primary key, dan di sini juga ada keterangannya pilih foreign key. Jadi kita di sini ada ID obat jadikan foreign key kan. Di sini pengaturannya kan tadi bukan primary key tapi foreign key atau index ya. Jadi akan saling terhubung. Saya akan menggunakan cascade juga, ini cascade, klik OK. Sudah memproses, oke. Itu view in full screen. Coba kita ditata biar agak rapi. Sebentar ya. Poliklinik, oke. Saya ke sini. Nah, ini nih, masuk sini nih. Nah, ini ke sini. Oke. Sekarang kebalik. Oke, jadi seperti ini tampilannya, saling terhubung. ID user akan masuk ke ID user ya, dan tabel rekam medis di sini akan masuk ke sini. Ketika kita mengklik ID pasien akan muncul ke tabel pasien. Itu juga kita akan mengklik ID poli akan muncul ke tabel poliklinik, seperti itu ya. Langsung kita simpan halaman ya, supaya ajak nama halamannya halaman rumah sakit, sakit kirim. Sedang memproses ya. Sudah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.